Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal matematika yang ada di dalam LKS Matematika, terutama MGMT Kota Padang. Di sini kita akan membahas mengenai uji kompetensi bab 1. Kita masuk pada soal yang pertama. Suatu udara di dalam rumah 12 derajat Celcius, sedangkan suhu udara di luar rumah 17 derajat Celcius lebih rendah dari suhu udara di dalam rumah. Suhu udara di luar rumah adalah, nah penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Dari soal kita ketahui bahwasanya suhu udara di dalam rumah adalah 12 derajat Celcius. Kemudian suhu udara di luar rumah ternyata lebih rendah 17 derajat, berarti kurang dari 17 derajat Celcius dari suhu udara di dalam rumah. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa suhu udara di luar rumah. Nah, penyelesaiannya tinggal kita kurangkan 12 derajat Celcius dikurang dengan 17 derajat Celcius. Hasilnya adalah negatif 5 derajat Celcius. Berarti suhu udara di luar rumah itu adalah negatif 5 derajat Celcius. Soal nomor 2. Jika A sama dengan negatif 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 2, maka nilai dari A dikali B dikurang C ditambah A dikali A dikurang C adalah, nah kita tulis dulu yang kita ketahui. Di sini kita ketahui bahwasanya A-nya itu negatif 3, B-nya 2, dan C-nya negatif 2. Nah kita ditanya nih, nilai dari A dikali B dikurang C ditambah A. Berarti penyelesaiannya setiap A kita ganti dengan negatif 3, setiap B kita ganti dengan 2, dan setiap C kita ganti dengan negatif 2. Berarti negatif 3 dikali 2 dikurang negatif 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, kita selesaikan dulu. Nah, ini kan ada nih tanda-tandanya yang beda. Nah, kita gunakan sifat-sifatnya dulu. Negatif 3 dikali 2 dikurang negatif 2. Nah, ini kan tanda kurang. Bertemu dengan suatu bilangan negatif, berarti hasilnya menjadi positif. Berarti 2 ditambah 2. Nah, ini positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Jadi 2 ditambah 2 dikurang 3. Terus negatif 3 kita turunkan. Nah, ini pengurangan ketemu sama suatu bilangan negatif. Hasilnya positif. Jadi negatif 3 ditambah 2. Nah, baru kita operasikan. Operasikannya itu yang di dalam kurung-kurung dulu. Nah, negatif 3 dikali 2 ditambah 2, 4. 4 kurang 3, 1. Negatif 3 ditambah 2, hutangnya 3, uangnya 2, berarti hutangnya tinggal 1. Terus kita kalikan, 1 dikali negatif 1, hasilnya negatif 1. Jadi negatif 3 dikali negatif 1, hasilnya 3. Selanjutnya soal nomor 3. Nilai dari 1 dikurang 1/3 dalam kurung 1 kurang 1/2 dalam kurung 1 kurang 1/6 adalah. Nah, di sini setiap satunya ini kita ganti dengan angka sesuai dengan penyebutnya. Jadi kalau di sini kan 6 penyebutnya, berarti 1 ini adalah 6/6. Kalau misalnya di sini 5, berarti satunya 5/5. Jadi 1 ini kita rubah dia jadi suatu bilangan pecahan, tapi tidak merubah nilai 1.
Nah, untuk pembilang dan penyebutnya itu tergantung pada penyebut yang di sebelah sini. Kalau misalnya sebelah sini 2, berarti ini 2/2. Kalau di sebelah sini 3, berarti ini 3/3. Kalau sebelah sini 4, berarti ini 4/4. Nah, penyelesaiannya. Nah, ini kan 1. Nah, satunya karena di sini 6, Ibu ganti jadi dia 6/6. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Nah, ini yang dalam kurung nih. 6/6 dikurang 1/6, hasilnya 5/6. Nah, 5/6 baru kita kali dengan 1/2. Dapat hasilnya 1 kali 5 2 kali 6, 12. Nah, ternyata 1 dikurang 5/12. Nah, satunya ini kita rubah jadi 12/12. Kenapa? Karena di bawahnya ini berpenyebut 12. Nah, 12/12 kan hasilnya 1. Berarti dia pecahannya senilai. Jadi 12/12 dikurang 5/12. Nah, ini kita selesaikan dulu. Tinggal 7/12. Terus kita kalikan. 1/3 dikali dengan 7/12. Nah, dapatnya 7/36. Nah, ini dapatnya nih 7/36. Baru kita kurangkan. 1 dikurang 7/36. Nah, satunya kita rubah jadi 36/36. Jadi 36 dikurang 7/36. Dapat hasilnya 29/36. Jadi pada nomor 1 ini setiap satunya kita ganti dengan penyebut di sampingnya. Jadi kalau misalnya penyebut sampingnya 7 berarti 7. Nah, kalau misalnya di sini 8 berarti sini 8/8. Selanjutnya nomor 4, pecahan-pecahan berikut yang terletak di antara 4/5 dan 3/5 adalah kecuali. Nah, nih ingat ada kecuali ya. Berarti pada nomor 4 ini kita diminta untuk mencari pecahan yang nilainya itu antara 4/5 atau 3/5. Nah, untuk memudahkannya kita jadikan dia ke desimal. Nah, 4/5 desimalnya adalah 0,8. Terus 3/5 desimalnya adalah 0,6. Nah, di situ ABC-nya ada 19/25, 39/50, 17/18, dan 11/14. Nah, kalau ibu jadikan dia ke desimal semuanya biar enak. Nah, berarti kan kita cari yang terletak di antara 0,8 sama 0,6, tapi ada kecualinya. Berarti yang tidak terletak di antara 0,8 dan 0,6. Nah, yang A 0,76, yang B 0,78, yang C 0,94, dan yang D 0,785. Berarti yang tidak terletak itu apa? Yang tidak terletak adalah yang C, yakni 0,94 itu apa? 17/18. Nah, jadi pecahan yang tidak terletak di antara 4/5 dan 3/5 itu adalah 17/18. Selanjutnya nomor 5. Nah, kita diminta untuk memperhatikan pecahan di bawah ini. Pecahan 1 B per 2B sama dengan 5/4. Pecahan 2A per 4B sama dengan negatif 5/4. Pecahan ketiga B per 2A sama dengan 1/10. Pecahan keempat B per 2A sama dengan 3/15. Nah, soalnya jika A sama dengan negatif 15 dan B sama dengan negatif 3, maka nilai dari A per 4B dan B per 2B yang benar adalah, nah di sini kita diminta untuk membuktikan kira-kira A per 4B sama B per 2B itu benar atau salah. Nah, kita selesaikan ya. Di sini diketahui A-nya negatif 15. Kemudian B-nya negatif 3, berarti setiap A dengan B kita ganti dengan negatif 15 dan negatif 3.
Yang pertama B per 2B. Nah, B-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi, negatif 3 per 2 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 3 per 6. Nah, kalau kita sederhanakan, negatif 1 per 2. Ternyata negatif 1 per 2 tidak sama dengan positif 5 per 4. Berarti dia salah. Kemudian yang kedua, A per 4B. Nah, A-nya kita ganti dengan negatif 15, B-nya kita ganti dengan negatif 3. Dapat hasilnya negatif 15 per 12. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 3, berarti negatif 5 per 4. Nah, sama nggak? Sama. Terus yang ketiga, B per 2A. Nah, ini kan B per 2A. Yang ditanya B per 2B, berarti cukup kita lewatkan aja ya. Terus yang keempat juga B per 2A. Sama dengan yang di atas. Nah, jadi dari sini, dari 4 ini, nomor berapa yang benar? Ya, cuman nomor 2. Sepertinya ini terjadi kesalahan ya dalam penulisan soalnya. Sehingga hanya jawaban A per 4B yang benar. Dan untuk B per 2B-nya itu salah. Jadi di sini pada nomor 5 ini ada kesalahan penulisan soal ya. Kemudian nomor 6, hasil perhitungan dari 5, 4 per 5 dikurang 3 per 4 dikurang 3 per 8 adalah. Nah di sini, perhatikan ini yang di dalam lingkaran merah. Di sini ada pecahan campuran. Nah, pecahan campurannya kita jadikan dulu ke pecahan biasa. Dapat hasilnya 29 per 5 dikurang 3 per 4 dikurang 3 per 8. 5, 4, 8. Ini kan penyebutnya. Nah, kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya adalah 40. Berarti 40 dibagi 5 dikali 29 hasilnya 232. 40 dibagi 4 dikali 3 hasilnya 30. 40 dibagi 8 dikali 3 hasilnya 15. 232 dikurang 30 dikurang 15 adalah 180 tuh. Berarti 187 per 40. Kita jadikan dia ke pecahan campuran. Dapat hasilnya 427 per 40. Kenapa? Karena 40 dikali 4, 160. Nah, 187 dikurang 160, sisa 27 per 40. Kemudian nomor 7, urutan pecahan dari terbesar hingga terkecil pada pecahan 0,45, 0,85, 7 per 8, dan 78%. Nah, lihat di sini. Di sini kan sudah banyak yang desimalnya. Kita jadikan aja dia lagi ke desimal, berarti yang 7 per 8 kita jadikan ke desimal. Dan 78% kita jadikan ke desimal. Nah, 7 per 8 itu adalah 0,875. Sedangkan 78% itu adalah 0,78. Nah, jadi kita diminta nih untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar hingga terkecil. Berarti dari yang besar dulu baru ke yang kecil. Jadi urutannya atau urutan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil itu ternyata adalah 7 per 8, 0,85, 78%, dan 0,45. Selanjutnya nomor 8. Bibi mempunyai gula sebanyak 3 per 5 kilo digunakan untuk membuat minuman sebanyak 21 per 2 kilo. Selanjutnya Bibi membeli gula 3 per 4 kilo untuk persediaan. Nah, jadi gula yang dimiliki Bibi sekarang berapa? Kita tulis dulu diketahui tanyanya ya. Berarti diketahuinya jumlah gula Bibi 3 per 5 kilo. Terus digunakan untuk membuat minuman 2,5 kilo. Kemudian Bibi membeli lagi 3 per 4 kilo untuk persediaan. Terus yang ditanya
berapa nih gula bibi sekarang? Nah, berarti kita jawab 4/3/5 dikurang 2,5. Kenapa? Karena digunakan untuk membuat minuman. Terus bibi membeli lagi, berarti ditambah 3/4 kilo. Jadi 4/3/5 dengan 2/1/2 ini kita jadikan dulu ke pecahan biasa. Dapat hasilnya 23/5 dengan 5/2. Nah, karena ini jumlah gula bibi dan sudah bibi gunakan sebanyak 2,5 kilo untuk buat minuman, berarti dia dikurang. Terus bibi beli lagi, berarti ditambah. Nah, ini dia hasilnya. Tinggal kita cari KPK dari 5, 2, dan 4. Ternyata 20, berarti 20 dibagi 5 dikali 23 hasilnya 92. 20 dibagi 2 dikali 5 hasilnya 50. 20 dibagi 4 dikali 3 hasilnya 15. Berarti 92 dikurang 50 tambah 15 per 20. Nah, berarti 57/20. Yakni 2/17/20. Berarti jumlah gula yang dimiliki bibi sekarang adalah 2/17/20 kilo. Selanjutnya nomor 9. Hasil pengurangan antara 6/4 dan 7/24 adalah, nah, 6/4 kita kurang dengan 7/24. Di sini kan penyebutnya beda, berarti penyebutnya kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK antara 4 dengan 24. Dapat KPK-nya 24. Nah, berarti 24 dibagi 4 dikali 6, hasilnya 36. 24 dibagi 24 dikali 7, hasilnya 7. Tinggal 36 dikurang 7/24. Berarti 36 kurang 7, 29/24. Selanjutnya nomor 10. Ibu Rina mempunyai 3/2/4 liter minyak digunakan untuk menggoreng sebanyak 21/3 liter. Selanjutnya untuk persediaan Ibu Rina membeli lagi sebanyak 2/5 liter. Nah, minyak yang dimiliki Ibu Rina sekarang berapa? Jawabannya adalah yang pertama yang diketahui jumlah minyak yakni 3/2/4 liter. Kemudian dipakai untuk menggoreng 21/3 liter. Selanjutnya Rina membeli lagi sebanyak 2/5 liter. Nah, berapa minyak yang dimiliki Ibu Rina sekarang? Berarti kita jawab 3/2/4 dikurang 21/3. Kenapa dikurang? Karena dia digunakan untuk menggoreng, artinya minyaknya berkurang. Kemudian membeli lagi. Nah, membeli lagi berarti menjadi bertambah sebanyak 2/5 liter. Nah, pecahan campurannya ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 3/4 dengan 21/3 kita jadikan pecahan biasa. Dapatnya 14/4 dengan 7/3. Berarti 14/4 dikurang 7/3 ditambah 2/5. Dapat hasilnya 210 dikurang 140 ditambah 24. Nah, dari mana hasilnya ini? Berarti langkah pertamanya adalah kita cari dulu KPK antara 4, 3, dengan 5. Dapatnya 60. Nah, 60 dibagi 4 dikali 14. Nah, 210 dapatnya. 60 dibagi 3 dikali 7, negatif 140 dapatnya. 60 dibagi 5 dikali 2, positif 24 dapatnya. Berarti 210 dikurang 140 ditambah 24. Hasilnya adalah 94/60. Sama-sama kita sederhanakan, bagi 2, dapatnya 47/30. Nah, kita rubah dia ke pecahan campuran, dapatnya 1/17/30.
Selanjutnya nomor 11, urutan suhu negatif 5 derajat, 9 derajat, 0 derajat, dan negatif 1 derajat yang terpanas adalah penyelesaiannya. Nah, ingat ya, kalau misalnya yang terpanas berarti dari positif baru ke negatif. Kalau dari yang terdingin berarti dari negatif baru ke positif. Karena soalnya minta dari yang terpanas berarti dari positif yang paling besar. Nah, positif paling besar adalah 9 baru 0. Semakin ke kiri dia semakin kecil, berarti karena dia dari yang terpanas berarti negatif 1 dulu baru negatif 5. Jadi urutan dari suhu yang terpanas itu adalah 9 derajat, 0 derajat, negatif 1 derajat, dan negatif 5 derajat. Selanjutnya nomor 12. Sebatang bambu panjangnya 1/4 meter. Bambu tersebut dipotong 1,5 meter. Sisanya dipotong menjadi 11 bagian sama panjang. Panjang setiap potongannya adalah berapa meter? Nah, diketahui panjang bambu itu 1/4 meter. Kemudian akan dipotong 1,5 meter. Nah, sisanya ini akan dipotong menjadi 11 bagian sama panjang. Dan ditanya, berapa panjang setiap potongan yang 11 ini? Nah, berarti penyelesaiannya kita selesaikan dulu panjang bambu 4/1/4, kemudian akan dipotong berarti dikurang 1/2. Dapat hasilnya 11/4. Nah, 11/4 ini yang akan dibagi menjadi 11 bagian. Berarti 11/4 dibagi 11. Nah, ini kan tandanya bagi. Berarti untuk menyelesaikannya kita rubah tandanya menjadi kali dan pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang. Nah, 11 ini kan sama dengan 11/1. Nah, kalau kita ubah dia dalam bentuk kali berarti jadi 1/11. Sehingga 11 dikali 1 11, 4 dikali 11 44. Jadi 11/44 adalah 1/4. Nomor 13. Selisih antara 1/2 dan 1/3 adalah 1/2 dikurang 1/3. Nah, kalau ada selisih berarti dia kurang, jadi 1/2 dikurang 1/3. Nah, kita cari aja lagi KPK dari 2 dengan 3. Dapat 6, berarti 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 3 kali 1, 2. Nah, karena tandanya kurang, berarti tinggal kita kurangkan. Jadi, 3/6 dikurang 2/6 sama dengan 1/6. Selanjutnya nomor 14. Pak Amin mempunyai gula pasir 81/2 kilo, kemudian membeli lagi 1,5 kilo. Nah, gula itu akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong, masing-masingnya berisi 1/2 kilo. Jadi, berapa banyak kantong yang diperlukan Pak Amin? Nah, di sini kita tulis dulu diketahui. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya banyaknya gula pasir Pak Amin itu adalah 8,5 kilo. Kemudian Pak Amin membeli lagi, berarti ditambah 1,5 kilo. Nah, kemudian gula tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong, yang mana kantongnya itu berisi 1/2 kilo. Jadi kira-kira berapa nih kantong yang diperlukan oleh Pak Amin untuk memasukkan gulanya yang berisi 1/2 kilo per kantongnya. Jadi 8 1/2. Nah, jumlah gulanya kemudian karena Pak Amin membeli lagi berarti ditambah 1,5. Jadi 17/2 tambah 15/10 dapat hasilnya 100/10 sama dengan 10 kilo. Berarti jumlah gula Pak Amin ini ada 10 kilo. Kira-kira kalau mau diisi 1/2 kilo per kantongnya, berapa kantong nih yang dibutuhkan sama Pak Amin? Berarti tinggal 10 dibagi setengah atau 1/2, berarti dapat hasilnya 20
20. Jadi ada 20 kantong yang diperlukan oleh Pak Amin untuk mengisi gulanya yang sebanyak 10 kilo dengan masing-masing kantong itu berisi setengah kilo.